Hai, balik lagi dengan gue, Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Again, gue lagi mau bicara soal ekonomi yang katanya tahun ini resesi. Dan gue nggak ngerti sih sebenarnya. Jujurnya di awal tahun, gue punya prediksi dari 2 tahun yang lalu dan menurut gue masih still intact. Tapi untuk tahun ini benar-benar kayak gue ngerasa apapun yang gue prediksi, apapun yang gue lihat itu nggak sesuai dengan data di lapangannya. So, key take point gue adalah bahwa interest rate itu akan terus menanjak sampai akhirnya terjadi resesi dan akhirnya Fed akan menurunkan interest rate. Kalau misalkan menanjak karena apa ya? Karena untuk melawan inflasi itu sendiri. Kalau inflasi naik, Fed rate-nya ikutan harus naik. Begitu juga dengan 7 DDR. 7 DDR itu kayak Fed rate tapi untuk Indonesia. Nah, fungsinya apa? Intinya gini, inflasi itu kan sebenarnya akibat dari perputaran barang. Jadi kalau misalkan untuk menahan perputaran barang gimana? Ya udah, cost of fund atau uh, porsi hutang atau bisa di cost of fund tuh apa istilahnya kayak uh, biaya atas uang itu harus dinaikkan. Biaya atas uang itu semacam kayak normatif gitu tuh nggak? Jadi kalau misalkan bunganya naik, orang-orang yang punya duit akan nabung. Orang-orang yang nggak punya duit, ya dia akan bertahan. Kenapa? Karena kalau misalkan gue mau minjem, harganya mahal. Berbanding terbalik dengan apa sih namanya? Kalau misalkan bunga turun bagaimana? Bunga turun, orang yang nggak punya duit ya buat apa gue ini? Mending gue spending gitu. Harga-harga lagi pada oke dan segala macam. Ya udah, kalaupun bisa uang yang nggak cukup ya gue pinjam karena bunganya lagi rendah dan itu yang menyebabkan ekonomi berjalan. Intinya seperti itu. Tapi yang jadi problem adalah saat ini kita bakalan tahu kalau misalnya lu baca berita 7 DDR dan Fed rate itu akan naik di tahun ini, at least kayak 2 kali. Indonesia mungkin 1 kali atau 2 kali lah. Luar negeri gue beranggapan kayak mungkin 3 kali akan menyamai dengan semi inflasinya. Dan inflasi ini gue rasa akan bertahan dalam waktu yang cukup lama dan nggak mungkin dalam bentar lah gitu. Kalau misalkan gue bakalan ngasih link satu YouTube dari New Money. Uh, Menariknya dia tentang siapa sih namanya, Michael Burry melakukan prediksi dan di situ dijelaskan kenapa gue beranggapan kayak apa yang terjadi di tahun ini ataupun 2 tahun kebelakangan itu mirip-mirip kayak 1970. Dan ini akan berlangsung gak cuma 2-3 tahun, ini akan berlangsung dengan waktu yang cukup panjang, mungkin 10 tahun, mungkin 13 tahun, mungkin sampai 15 tahun gitu. Uh, Hasilnya akan mengakibatkan gelombang kejutan di mana inflasi naik, turun, dan begitu pula dengan suku bunga acuannya. Posisi hari ini, seperti yang gue katakan, bahwa suku bunga naik, tapi yieldnya turun. Indonesia bener-bener lagi kebanjiran namanya uang asing. Gue bingung karena berdasarkan hukum ekonominya, ya orang-orang kan, ekonomi itu kan ilmu pilih memilih ya. Jadi dia orang-orang yang punya duit itu pasti akan memilih tempat yang lebih tinggi rate-nya dibanding dengan tempat yang lebih rendah. Singapura itu ngasih US dollar bunganya 4%. Singapura dolarnya mungkin lebih tinggi sedikit, 0,5, 4,5%. Indonesia, kalau lu nggak nabung di rupiah, seperti yang lu tahu kebanyakan, itu paling cuma dapat 2% doang. Jadi kayak buat apa dia naruh di Indonesia? In term of deposito rate-nya sendiri itu kayak kacau banget gitu. And then muncul lagi yang gue bingung sampai sekarang itu adalah kenapa yield 10 tahun tiba-tiba turun jauh sekali dari yang awal tahun di 7% sekarang di 6,6-an. Dimana gak make sense juga. Kayak asing kenapa naruh di Indonesia yang dapat suku bunganya 6,6, sedangkan kalau dia taruh di US dapat 3%, mungkin 4%-an. Kayak something not right now gitu. Saya kayak apapun yang gue pelajarin itu salah, dan itu yang menyebabkan kalau misalkan dibilang sama Mangger bahwa ekonom itu cuma bikin orang-orang yang
memprediksi masa depan itu kayak punya nama baik yang baru aja gitu, tapi itu nggak berguna sama sekali. Dan gue merasakan ya sekarang, even as ekonomis, gue merasa diri gue nggak berguna untuk ngasih tahu ke depannya kayak gimana. Tapi here's what happened, dan ini yang terjadi saat ini gitu. Gue tanya sama teman-teman gue ekonom gue, kenapa terjadi kayak suku bunga jangka pendek turun, suku bunga jangka panjang juga ikutan turun, suku bunga jangka panjang turunnya jauh lebih kencang. Ekonom teman-teman gue kayak ngomong bahwa ya kan ada BI rebalancing jangka pendek dan jangka panjang. Tapi kalau misalkan ditanyain kayak balance sheet-nya mana gitu, balance sheet-nya mana, dan bisa tahu nggak kalau posisi BI sekarang lagi posisinya kayak apaan? Sulit untuk menjawab ya, karena data itu keluarnya nggak harian. Dan menurut gue sampai sekarang masih belum menemukan balance sheet-nya ada atau enggak gitu. Nggak ada. Gue bisa katakan nggak ada sama sekali. Adanya posisi BI, angkanya di berapa gitu. Tapi apakah dia BI pegang jangka pendek, jangka panjang, nggak ada yang tahu gitu. Posisinya katanya Januari, Februari ini lagi kuat-kuatnya demand-nya. And then waktu pas gue cek lagi datanya, bahwa apakah benar kejadian kalau misalnya tiap Januari dan Februari data demand-nya lagi kuat-kuatnya? Bisa dikatakan benar. Problemnya adalah data yang keluar sampai Januari sekarang, dalam artian masih year to date, masih jalan ya, datanya nggak menunjukkan hal tersebut. Datanya menunjukkan hal yang sebaliknya gitu. Bahwa demand dan supply itu nyaris neck to neck, kayak nyaris sama. Dia tidak menunjukkan data yang benar-benar kayak demand-nya benar-benar wild banget, orang-orang pada pengen beli, terus supply-nya cuma sedikit, demand-nya lagi kuat sehingga menyebabkan BI rate-nya akan BI rate lagi yield dari ininya juga turun. Jadi gue kayak bingung dengan posisi sekarang itu kayak gimana, tapi here it is what it is. Kita bisa ngejelasinnya, kita bisa buat prediksi, tapi in the end it's hard to make a predictions. And then kalau lu nggak bisa bikin prediksi, apa yang mesti lu lakuin ya? Hedge against the worst. What is the worst? Ya inflasi itu sendiri gitu. Inflasi itu sendiri, good time bad time, inflasi pasti ada. Entah itu dalam bentuk angka 2%, entah itu dalam 7%, entah itu dalam 8%. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah invest, manage your own risk. Karena itu satu-satunya cara lu untuk hedge against inflation. Kalau lu nggak invest, lu nggak manage your risk, ya lu kemungkinan besar bakalan terkena imbas dari inflasi itu sendiri. Invest di sini bukan dalam bentuk aset ataupun segala macam. Lu bisa invest pengetahuan, artinya dengan pengetahuan yang lebih baik, lu bisa punya kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang. Dan itu juga bisa hedge against inflation. And then kalau misalkan terjadi kerugian bagaimana? Ya udah, balik lagi ke manage your own risk, bahwa tiap-tiap investasi itu ada resikonya. Jauh lebih penting untuk manage risk dibanding prediksi masa depan, dan masa depan itu kemungkinan besar sulit sekali untuk diprediksi. Hingga saat ini gue bener-bener kayak untuk pertama kali sepanjang sejarah gue masuk ke jadi ekonomis maksudnya, gue bener-bener ngerasa bahwa yang dikatakan oleh Charlie Munger itu benar, yang dikatakan oleh Peter Thiel itu benar. Karena waktu itu gue ngerasa ada banyak banget ekonom yang melakukannya, dan sampai akhirnya kejadian juga sama gue, di mana gue dalam posisi sekarang gue bener-bener gak bisa bikin prediksi sama sekali. Gak bisa bikin prediksi karena gue gak ngerti apa yang sedang terjadi saat ini. Gue tahu dan bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi, tapi gue gak ngerti korelasinya bagaimana. Jadi gue tahu suku bunganya lagi naik, gue tahu bond yield lagi turun, gue tahu kedepannya suku bunga akan naik juga, tapi kenapa nggak ada korelasi positif antara keduanya? Jadi kayak gue bener-bener bingung. Yang bisa gue lakukan sekarang adalah gue stay true sama gue punya prediksi bahwa kedepannya inflasi masih akan tetap tinggi walaupun lebih cenderung stabil di angka menengah bawah. Tapi dari sisi bond yield ya gue rasa masih ada potensi kenaikan, tapi gue gak bisa menjelaskan kenapa bond yield itu turun. Gue cuma bisa tahu bond yield itu ada di angka sekarang gitu. And then kembali lagi bahwa bukan cuma inflasi yang harus lu manage,
tapi juga masalah resesi itu sendiri. Nah, gue pernah baca beberapa artikel ataupun gue udah ngecek juga apa yang terjadi ketika resesi itu apa yang terjadi terhadap ekonomi suatu negara ketika resesi itu hit gitu. Yang menarik dari artikel ini adalah bahwa resesi itu mengenai sebuah negara itu benar-benar berbeda satu dengan yang lain. Dia kenanya negara tersebut terkenanya resesi akibat apa gitu. Sama halnya kayak inflasi. Kalau misal resesinya diakibatkan oleh inflasi, harga-harga harus naik. Kalau harga-harga harus naik, stock market itu kan juga sebuah faktor harga, harusnya diikutan naik dong. Tapi apa yang terjadi? Bisa aja kan ketika inflasi naik, semua orang panik, stock marketnya malah turun. Dan itu kejadian, dan sering banget kejadian kalau misalkan lu ulang lagi ke masa lalu. Terus bagaimana kalau misalkan di low inflation, stock market kayak apaan ya? Apakah dia bisa naik? Ya kita lihat lagi ketika low inflation terjadi dari tahun 2010 hingga 2020, lu bisa lihat US punya market yang benar-benar tinggi banget perkembangannya, malah lagi low inflation. So apparently gak ada yang tahu resesi bakalan hit kayak gimana, tapi yang gue tahu ketika resesi hit, market akan panik, dan ketika market akan panik, disitulah harga murah sudah akan terjadi. Problemnya adalah, are you ready ketika harga murah itu, dan bagaimana kalau seandainya ternyata resesi itu nggak hit sama sekali. Artinya lu sudah keluar market, lu udah siap-siap bahwa akan terjadi resesi, lu berusaha menebak bahwa akan terjadi resesi, tapi ternyata hingga 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan resesi nggak pernah terjadi. Cuma ada di kepala doang bahwa resesi akan terjadi dalam waktu dekat. So apparently manage your own risk. So that's it soal ekonomi saat ini lebih panjang dibanding biasanya karena ini kayak apa semacam curhat lah ya. Anyway, kalau misalnya ada pertanyaan, lu bisa email gue di bayutabusel@gmail.com. Lu bisa ke YouTube gue untuk dengerin podcast gue yang lama-lama. Kita bisa discuss di sana juga. Atau lu hit gue di Instagram, DM aja, gue akan senang hati akan menjawab pertanyaan lu di @bayutabusel.